Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini kami akan mempresentasikan tentang efektivitas teknologi komunikasi di Desa Pasir Kerenceng pada masa pandemi COVID-19. Dan ini kelompok 3 dari kelas E4 yang beranggota Alvan Saifur Rahman alias Silmi Nurandi, Fahri Ilman, yaitu saya, Dina Sonia, Miko Aldiansah, Rocky Zain Rabani, Suhanda Suhandi, Sultan Agisna, dan Pira Nur Intan. Perkenalkan, nama saya Alvan Saifur Rahman. Saya di sini akan menerangkan bagian abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran efektivitas pembelajaran daring menggunakan media online selama pandemi bagi pelajar di Pasir Kerenceng. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang fokus pada evaluasi pembelajaran menggunakan media online. Seiring berkembangnya zaman, penggunaan telepon seluler atau handphone sudah sangat mudah. Oleh karena itu, semua sumber belajar dapat diakses secara mandiri, terutama sumber belajar dari internet yang dapat mengakses berbagai informasi dan ilmu pengetahuan sesuai kebutuhan yang relevan dengan mata pelajaran. Teknologi komunikasi yang berkembang pesat saat ini merupakan pendukung dalam pembelajaran karena sangat membantu dalam meningkatkan pengetahuan pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan. Luasnya jangkauan yang dapat diakses oleh internet menjadikannya memiliki banyak manfaat. Untuk itu, bekal keterampilan dan web yang bagus untuk diakses sebagai bahan untuk sumber pembelajaran sangat perlu diketahui oleh para guru dan pelajar di Desa Pasir Kerenceng. Dengan berbagai fitur-fitur canggih, diantaranya adalah browsing, membuka sosial media Classroom, Instagram, Ruang Guru, dan fitur lain-lainnya yang memudahkan kita untuk berkomunikasi. Dalam hal ini, pemerintah Desa Soreang memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat dalam teknologi komunikasi, dan berdasarkan hasil penelitian tim kami menunjukkan bahwa motivasi respon pelajar dalam memanfaatkan internet sebagai sarana belajar tergolong kategori tinggi dalam bentuk angka 66,25%. Bagian pendahuluan. Di era perkembangan teknologi komunikasi ini seolah-olah telah menjadi kebutuhan primer bagi setiap keluarga. Hampir semua rumah di kota, bahkan sampai di desa-desa, selalu menghadirkan berbagai bentuk perkembangan teknologi komunikasi. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari efektivitas teknologi komunikasi. Hasil karya komunikasi telah membantu efektivitas pembelajaran terlebih dahulu di masa pandemi COVID-19 ini. Pada masa pandemi ini, pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi dan komunikasi telah membantu terutama dalam hal pendidikan. Berdasarkan hasil survei tim kami di Desa Pasir Kerenceng, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, semua pelajar dari mahasiswa melakukan pembelajaran jarak jauh. Dalam pembelajaran jarak jauh ini, kita bisa ambil efektivitasnya, yaitu memanfaatkan teknologi komunikasi untuk memudahkan pembelajaran. Metode pembelajaran yang variatif, anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. Mau tidak mau, pelajar dan mahasiswa pasti harus mengeksplor teknologi. Dengan adanya teknologi dan komunikasi modern ini, anak atau pelajar jadi lebih mudah mengakses informasi-informasi tentang materi yang telah disampaikan, namun tidak dimengerti juga. Dan adanya kemajuan teknologi komunikasi di masa ini
membuat anak lebih mudah untuk mengerjakan tugas-tugas karena dapat mencari referensi bukan hanya dari guru, tapi dari aplikasi-aplikasi internet lain seperti Classroom, Zoom, Ruang Guru, dan masih banyak lain sehingga dapat memudahkan anak atau pelajar mengerjakan tugasnya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memantau dan mencari solusi terbaik agar bagaimana caranya tidak ada beban bagi anak, pelajar, orang tua, sekolah, dan pemerintah dengan adanya situasi seperti wabah COVID-19 ini. Untuk menguji keefektivitasan, para pelajar di Pasir Kerenceng kita juga melihat dengan situasi pandemi COVID-19. Dikarenakan kegiatan pemanfaatan belajar online, melalui aplikasi pembelajaran yang sudah disiapkan seperti Classroom, Zoom, Ruang Guru, apakah pembelajaran masih efektif? Peristiwa di luar individu yang mempengaruhi individu tersebut pada penelitian ini, motivasi dihubungkan dengan faktor-faktor yang mendorong pelajar untuk mengakses internet sebagai sarana belajarnya. Diduga bahwa motivasi merupakan faktor yang sangat menentukan keterlibatan pelajar dalam keterlibatan belajar dengan menggunakan media internet atau website. Kajian pustaka ini berbagai penelitian mengenai efektivitas teknologi komunikasi di Desa Pasir Kerenceng di masa pandemi COVID-19 telah banyak diteliti sebelumnya. Jurnal dan penelitian yang membahas kemiripan teori maupun subjek penelitian dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena dapat menggambarkan, menjelaskan, serta membangun hubungan dari kategori-kategori dan data yang ditemukan. Penelitian pertama yaitu yang dilakukan oleh rekan saya yaitu Miko Aldiansyah dengan bertanya kepada anak usia sekolah dasar bahwa pengguna internet pada telepon genggam lebih memudahkan pelajar dalam pembelajaran karena lebih mudah mengaksesnya. Terlebih, anak usia sekolah dasar yang sangat menyukai video animasi dalam beberapa aplikasi yang membuat anak lebih semangat dalam belajar yang sedang dipelajarinya. Terlebih lagi di masa pandemi seperti ini yang mengharuskan pelajar melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah saja. Memanfaatkan internet ini sangat efektif untuk anak usia sekolah dasar karena di samping sangat mudah mengaksesnya juga mudah dipahami isi-isi materi yang sedang dipelajari dengan menggunakan video animasi supaya anak tidak bosan. Selanjutnya, penelitian lain dilakukan oleh Dede Saipul pada tahun 2020 pada anaknya yang berusia sekolah menengah pertama, bahwa pemanfaatan internet pada nyatanya secara efektif mampu membantu hasil belajar anaknya secara signifikan. Ia katakan bahwa internet memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap perkembangan kegiatan belajar anaknya. Dari sebelumnya jika belajar harus disuruh terlebih dahulu hingga marah agar mau belajar, tapi sekarang anaknya inisiatif untuk belajar sendiri karena kemudahan akses internet tersebut. Pemanfaatan internet di masa COVID-19 ini tidak hanya dirasakan oleh anak pada desa Saipul saja, tapi juga dirasakan oleh pelajar lain yang ada di desa Pasir Kerenceng ini. Yang pada awalnya membaca buku harus ke perpustakaan, tapi sekarang pelajar bisa mengakses internet dan mendownload buku secara PDF atau buku sekolah dalam bentuk PDF. Kedua penelitian tersebut dilakukan adalah sama-sama ingin mengetahui bagaimana efektivitas teknologi komunikasi di desa Pasir Kerenceng pada masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian yang dilakukan terletak pada objek dan teori yang digunakan dan dianalisis. Jadi kedua penelitian ini memiliki perbedaan, yaitu dalam objek dan teori yang digunakan atau teori yang sedang dianalisis. Metode penelitian ini didasari oleh hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pasir Kerenceng, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.
Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena dapat menggambarkan, menjelaskan, serta membangun hubungan dari kategori-kategori dan data yang ditemukan. Subjek penelitian ini adalah kaitan penggunaan teknologi komunikasi pada masa pandemi COVID-19 yang keefektivitasan pada pelajar. Dalam proses pengumpulan data, ada yang melalui pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan objek penelitian ini adalah pelajar yang tinggal di Desa Pasir Kerenceng, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Manfaat teknologi komunikasi pada masa pandemi ini berupa media aplikasi seperti Google Classroom, Zoom, dan Ruang Guru untuk memudahkan kegiatan belajar online yang disebut daring. Untuk mengetahui keefektivitasan pembelajaran melalui aplikasi-aplikasi online di masa pandemi COVID-19 ini, para pelajar di Pasir Kerenceng, tim kami juga meneliti dengan cara participant observe, yang disebut dengan terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang lebih mendalam. Selain pengumpulan data menggunakan kualitatif deskriptif, kita juga harus melakukan pengumpulan data menggunakan participant observe, yaitu pengumpulan data melalui wawancara mendalami menelaah dokumen untuk membandingkan hasil melalui kualitatif deskriptif dan melalui participant observe agar apa yang kita teliti itu sesuai. Kita telah sampai pada bagian isi, yaitu analisis dan penelitian. Seiring berkembangnya zaman, penggunaan telepon seluler atau handphone ini sudah sangat mudah. Terlebih untuk mendapatkannya, kita tidak perlu memakan waktu dengan pergi ke luar negeri atau pergi ke pabrik handphonenya. Karena di konter-konter terdekat sudah bisa mendapatkan handphone dan bisa langsung digunakan. Tidak seperti puluhan tahun ke belakang, yang handphone dijual terbatas dengan harga yang cukup mahal pada zamannya. Minimal satu keluarga mempunyai satu telepon rumah yang hanya digunakan pada saat mendesak saja. Tapi sekarang kita bisa menggunakan telepon atau handphone ini dengan berbagai fitur-fitur canggih seperti browsing, membuka sosial media diantaranya Facebook, YouTube, WhatsApp, dan fitur-fitur lain yang memudahkan kita untuk berkomunikasi. Teknologi dan komunikasi yang berkembang pesat saat ini merupakan pendukung dalam proses belajar karena sangat membantu dalam meningkatkan pengetahuan pelajar. Khususnya dalam bidang pendidikan, tuntutan masyarakat yang makin besar terhadap pendidikan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat pendidikan tidak mungkin lagi dikelola hanya dengan melalui pola tradisional. Di samping cara ini yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, pemahaman cara belajar anak, kemajuan media komunikasi, dan lain sebagainya memberi arti tersendiri bagi kegiatan pendidikan dan tuntutan ini pula lah yang membuat kebijaksanaan untuk pemanfaatan media teknologi dan pendidikan teknologis dalam pengelolaan pendidikan, pemanfaatan teknologi komunikasi, teknologi pendidikan dan media pendidikan untuk kegiatan pendidikan perlu dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Luasnya jangkauan yang dapat diakses oleh internet menjadikannya memiliki banyak manfaat. Berbagai informasi terkait kehidupan pribadi yang di dalamnya mencakup kesehatan, rekreasi, hobi, dan pengembangan pribadi, rohani, sosial, dan lain-lain. Informasi untuk kehidupan profesional kerja yang mencakup sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, berbagai forum komunikasi. Meski jaringannya luas dan dapat mencakup banyak orang, menariknya, keanggotaan internet tidak mengenal batas negara, ras, ekonomi, ideologi, atau faktor-faktor lain yang biasanya dapat menghambat pertukaran pikiran. Internet adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap anggotanya. Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas dan jarak, juga waktu. Terutama yang sedang terjadi di Desa Pasir Kerenceng ini, masyarakat di Desa Pasir Kerenceng, Desa Soreang, merasakan dampak yang sangat besar dari adanya internet. Dalam hal ini, pemerintah Desa Pasir Kerenceng memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat dalam bidang teknologi komunikasi, dengan dialog-dialog yang disampaikan dan asosiasi, agar nantinya internet dapat digunakan dengan baik dan dengan ketentuan yang tepat, dan tentunya dalam hal positif. Nah,
Di sini kita akan sedikit membahas tentang Martin Cooper, Bapak Handphone atau Bapak Teknologi Dunia. Hidup di era sekarang, kita tidak bisa lepas dari yang namanya handphone. Akan tetapi, tahukah kamu siapa pencipta handphone ini? Dia adalah Martin Cooper, seorang pelopor dalam industri komunikasi nirkabel, terutama di bidang spektrum radio. Pengetahuannya di bidang ini sangat membantunya mengembangkan handphone. Ketika bekerja di Motorola tahun 1970-an, ia berhasil menemukan handphone pada tahun 1973. Baru 10 tahun kemudian, barang tersebut dibawanya ke pasar. Berkat penemuannya ini, ia dianggap sebagai bapak teknologi. Selain itu, ia juga menjadi first people on history yang melakukan panggilan menggunakan handphone. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami. Hari pertama dilakukannya penelitian dengan informan dari anak-anak usia sekolah dasar, SDN Cibolang, Fazar, mengungkapkan bahwa menggunakan handphone atau gadget seperti menggunakan aplikasi ruang guru lebih memudahkannya dalam pembelajaran dibanding pembelajaran secara offline. Dengan adanya video animasi, meningkatkan semangat belajar Fazar yang tadinya selalu tidak semangat dalam belajar. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan atau poin dari pembahasan. Di sini ada 4 tabel ya. Yang pertama ada karakteristik responden pelajar di Kampung Pasir Kerenceng. Ada peubah jumlah persentase. Dari peubahnya ada jenis kelamin, pria dan wanita. Dengan jumlah pria di sini ada 62 orang dengan persentase 65% dan wanita 38 orang dengan persentase 35% dari persentase 100%. Tabel di atas menunjukkan atau memperlihatkan jumlah pelajar di Desa Pasir Kerenceng yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada pelajar yang berjenis kelamin perempuan. Ya. Yang selanjutnya ada sebaran responden pelajar di Kampung Pasir Kerenceng. Ya, tabel yang kedua ada peubah jumlah persentase. Dilihat dari peubahnya ada motivasi dengan jumlah yang rendah ada 12 orang dengan persentase 15%. Yang sedang ada 35 orang dengan 18,75% persentase dan yang tinggi ada 53 orang dengan persentase 66,25% dari 100% persentase. Tabel di atas menunjukkan bahwa motivasi responden dalam memanfaatkan internet sebagai sarana belajar tergolong kategori tinggi. Artinya, kehadiran media, website, atau internet sebagai sarana belajar dapat meningkatkan motivasi responden untuk belajar lebih baik. Artinya di sini dari motivasinya sangat berhasil. Artinya dilihat dari peubah motivasinya yang tinggi jumlahnya lebih tinggi. Artinya pemanfaatan website atau media ini atau internet ini cukup efektif ya. Selanjutnya tabel ketiga ada sebaran responden pelajar di Pasir Kerenceng berdasarkan pemanfaatan media. Ada peubah jumlah persentase. Dari peubahnya ada pemanfaatan media. Dilihat ada yang rendah dengan jumlah 33 orang dengan persentase 38,75%. Yang sedang 12 orang dengan persentase 8,75%. Dan yang tinggi ada 55 orang dengan persentase 52,5% dari 100% persentase tentunya. Pada tabel di atas ditunjukkan bahwa hampir sebagian besar responden dari setiap peubah, yaitu pemanfaatan media, website, internet, termasuk dalam kategori tinggi. Karena
jumlahnya tinggi dari peubah yang lain. Ya, jadi di sini efektif juga ya, yang dilihat dari pemanfaatan media bahwa berhasil, artinya di sini jumlahnya dari pemanfaatan medianya tinggi ya. Yang terakhir ada sebaran responden berdasarkan biaya yang digunakan dalam mengakses internet. Di sini ada biaya, jumlah, persentase. Dilihat dari yang rendah ada 12 orang dengan persentase 2,5%, maaf. Yang sedang ada 33 orang dengan persentase 30%. Yang besar ada 35 orang dengan persentase 43,75%. Dan yang sangat besar ada 20 orang dengan persentase 23,75% dari 100% persentase. Pada tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah responden yang memiliki biaya untuk mengakses internet tinggi ya, cukup tinggi juga. Hanya ada beberapa yang rendah ya. Jadi yang besar itu sangat besar ya jumlahnya, ada di yang jumlah orangnya yang besar ada 35, yang sangat besar ada 20 orang, sedang 33, dan yang rendah ada 12 orang. Berarti di sini cukup berhasil juga ya, cukup efektif untuk biaya ya. Tidak terlalu kurang, juga tidak terlalu lebih gitu. Kemudahan aplikasi berpengaruh positif terhadap frekuensi akses media. Semakin tingginya frekuensi akses media, hal ini dapat dipahami bahwa semakin rumit aplikasi yang tersedia pada website akan mempengaruhi terhadap rendahnya frekuensi akses media. Pada siswa lebih menyukai situs-situs pendidikan yang menyajikan materi pelajaran dengan kemudahan aplikasi. Menyatakan bahwa hari selanjutnya dilakukan penelitian kepada ibunya Fajar, bahwa hanya peubah frekuensi dan berpengaruh nyata terhadap efektivitas pembelajaran. Namun, peubah frekuensi akses media seperti aplikasi Ruang Guru, Zenius, Kuiper Video hanya berpengaruh positif terhadap aspek kognitif. Artinya, semakin tinggi tingkat frekuensi akses media yang dilakukan pelajar, maka akan semakin baik terhadap tingkat pemahaman pelajar pada materi pembelajaran. Hari terakhir penelitian dilakukan kepada Nuraini, salah satu guru di Pasir Kerenceng, mengungkapkan bahwa biaya berpengaruh positif terhadap aspek afektif dan psikomotorik pelajar di Pasir Kerenceng. Artinya, semakin tinggi biaya yang dimiliki dan dimanfaatkan responden untuk mengakses situs pendidikan internet, maka cenderung berpengaruh terhadap tingginya ketertarikan atau minat dan keterampilan responden untuk menguasai materi pelajaran sekolah. Waktu luang berpengaruh terhadap aspek psikomotorik. Artinya, semakin banyak waktu yang digunakan pelajar untuk memanfaatkan internet dan mengakses situs-situs pendidikan, maka cenderung berpengaruh terhadap keterampilan responden pelajar. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada hasil penelitian tim kami yaitu pada saat pandemi ini teknologi komunikasi di Desa Pasir Kerenceng sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakatnya. Alasannya mengapa teknologi komunikasi menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat di Desa Pasir Kerenceng? Karena saat pandemi seperti ini para pelajar, mahasiswa, dan guru di desa tersebut melakukan kegiatan belajar mengajar jarak jauh atau dalam jaringan, atau juga disebut dengan daring. Maka dari itu, pelajar dan mahasiswa serta guru di sana sangat membutuhkan teknologi komunikasi. Dengan cara pembelajaran jarak jauh juga bisa membuat efektivitas waktu dan meminimalisir penyebaran gejala COVID-19 bagi masyarakat di Desa Pasir Kerenceng. Tidak hanya itu, dengan KBM online juga membuat para pelajar dan mahasiswa mempunyai waktu luang untuk berkumpul bersama keluarga. Dalam hal ini, pelajar dituntut untuk mempunyai semangat dalam belajar. Caranya, dengan adanya sarana belajar yang sangat memadai dan pemerintah memfasilitasi kuota subsidi. Jadi, guru dan tenaga kerja pendidik harus mempunyai cara agar pelajar tidak mudah bosan.
Caranya dengan memodifikasi penyampaian pembelajaran. Masuk ke daftar pustaka, yang dimana daftar pustaka ini yaitu hasil-hasil yang sudah kita teliti melalui internet. Sekian dan terima kasih dari video presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.